Ya, yang bisa dilihat ya teman-teman, upgrade ada yang paling kelihatan itu ditinggiin ya. Sama peleknya saya pakai DID depan belakang 215 sama 250, jadi biar kelihatan keker. Bisa kita cek dulu ya. Ini yang depan DD 215 ring 17 tentunya ya, standar. Kita pakainya ban Corsa Platinum Sport Train ya, ini Sport Train. Kenapa pilihnya pelek DID? Pertama, kita karena kantong pelajar, kita tentu pilih yang murah-murah ya guys. Karena awalnya memang di motor ini peleknya itu standar DID yang 14 sama 16 kalau nggak salah. Nah, daripada saya harus ganti pelek yang racing, budgetnya terlalu besar, kita pakai pelek DID aja. Dan kebetulan saya ini dapat bekas dari GL, dapat dari Facebook. Peleknya aja sangat murah, 200, dapat depan belakang. Oke, ini untuk yang 250. Pelek belakang pakai ukuran 2,5. Tulisannya kurang kelihatan ya guys, DID ya, tuh kelihatan 2,5. Kita pakai 2,5 karena pengen lebih kelihatan gagah, sama biar lebih stabil. Karena pernah dulu pakai standar itu dibawa untuk keluar kota agak cukup berbahaya, kalau bahasa sini tuh ngeleang. Jadi kita perbesar. Nah, itu depannya dari belakang ya. Itu ban depan pakai 80/90. Belakang kita pakai 90/80. Tapi ini ukuran Corsa ya guys. Corsa itu agak besar. Kalau bisa dilihat ini, kalau pas sama merek lain mungkin pakai ukuran belakang 180, 100/80. Kalau depan sekitar 90/80. Jadi emang kalau Corsa itu postur bannya itu lebih besar. Awalnya sebenarnya nggak pengen ditinggiin, hanya ingin dilebarin aja. Tapi ternyata setelah bannya dilebarin, gasruk. Ini sampai spakbor standarnya saya berani potong karena saya pikir udah inilah modif harus total gitu. Nah, tapi ternyata setelah dipotong penampakannya itu nggak bagus. Jadi ini sekarang udah ditinggiin, dilihat itu lebih enak. Akhirnya karena depan ditinggiin, belakang juga saya tambah pakai peninggi yang umum aja, yang murah, anting. Kalau depan saya pakai yang peninggi model suling di dalam, tinggal pasang. Kebetulan di sini banyak yang jual, penambahan 6 cm. Bisa dilihat di standarnya, nambah kurang lebih 6 cm. Ini jarak ban ke spakbor udah lumayan cakep. Kalau dipakai nanti turun sedikit, jadi lebih kewas, nggak terlalu ekstrim 6 cm. Nah, untuk yang belakang tetap pakai anting. Banyak yang bilang ini nggak aman ya guys. Insya Allah saya pakai aman, nggak promosi sih, cuma
Kalau untuk kantong-kantong pelajar masih bisa, cuma ini ada bekas pernah bengkok karena boncengin orang gemuk, terus naiknya agak pecicilan. Yang kalah itu dudukannya, bukan peningginya. Jadi kalau memang masangnya benar, terus naiknya juga benar, insya Allah nggak ada masalah. Ini udah pernah dipakai perjalanan kurang lebih 5-6 jam kolak sekali jalan. Itu keluar kota masih aman. Selanjutnya untuk penampilan agar lebih anak muda, saya lihat-lihat di Facebook, di Instagram ada contoh, terus sayap sampingnya dicopot sekaligus sama filter. Pakai filter variasi itu lebih kelihatan cakep ya guys, tapi saya tetap masih pakai filter standar untuk menjaga performa sama kualitas mesin. Jadi tetap lebih enak pakai yang standar aja. Dilihat juga udah cukup, agak ramping, nggak terlalu gemuk kayak pas awal. Ini untuk kuncian yang lama ya, kunci pengaman kita masih ada, biar lebih kelihatan otentiknya. Terus semua masih standar di mesin-mesin, nggak ada yang dirubah. Footstep apa semua standar. Sok juga kita masih standar. Sempat dulu pertama pakai karena ini warisan. Pertama pakai itu keras, ternyata dibenerin masih bisa dan udah empuk, enak. Lanjut ke rantai. Ini udah diganti lebih besar ya, karena peleknya juga besar. Sempat kemarin pakai besar tapi murahan juga cepet rusak, cepet mulur, bahkan putus di tengah jalan karena kualitas murah. Padahal ukurannya udah besar, itu 428 rantainya. Nah ini dibelikan yang lebih bagus lagi, lebih gagah. Terus tutup rantainya yang besi itu kayak copot, rusak karena rantai putus itu. Ya lebih kelihatan ini aja sih, lebih kelihatan enak gitu dicopot. Nah untuk belakang ini masih spakbor aslinya, agak kotor, kita berusaha bersihin kemarin, masih agak kotor. Kalau lihat teman-teman lihat yang di dekat kunci jok itu masih yang kotor banget. Kalau yang di bawah ini udah agak mendingan. Sebelum dibersihin dulu itu kayak yang di dekat kunci, jadi putih-putih kayak gitu, dan ketika dicuci juga percuma. Ini sekarang udah lumayan, tinggal plat nomor aja. Pengen saya cat ulang tapi belum sempat. Nah ini yang sebelah kiri, sebelah kanan ya. Kalau dari posisi motor ini udah lumayan bersih. Tamengnya masih asli knalpot untuk menjaga otentiknya. Bodi semua masih ori. Ini udah agak pudar ya warnanya. Mau saya ganti tapi masih ragu-ragu karena di Tokopedia atau Bukalapak itu adanya warna oranye, bukan merah. Jadi masih bingung sih mau diganti apa enggak. Yang sebelah kiri soalnya masih bagus. Selanjutnya biasanya yang jadi masalah itu di lampu belakang. Lampu belakang itu memble atau kendor. Nah ini harus saya coba buka
bodi sampingnya agak sulit karena kurang kunci L. Saya pakai ganjel pakai karet ban dalam, dipotong, digulung sesuai kebutuhan. Nah, ini ada 3 sisi, kanan kiri sama tengah. Nah, jadi dilihat itu enak ya guys, lebih kewas saja gitu. Nah, ini kurang lebih modifikasi upgrade tampilan untuk Karisma kantong pelajar. Berarti kalau dihitung kira-kira biayanya itu ganti pelek 200 sama jari-jarinya ya diganti baru semua. Gak lupa ya sekitar 100-an lah. Mungkin estimasi sama pasang 400, tergantung jari-jarinya juga. Sama peninggi depan sama pasang kalau nggak salah 50 hanya cukup murah. Tuh berarti 450. Oh iya, sparkboard depan sama panelnya itu karena udah kusem sekalian sama totok. Bagian totok ini udah ada yang pecah-pecah dulu, kita ganti. Bukan ori ya guys, merek Win yang murah. Satu set ini semua cuma 160 di sini. Sparkboard depan, terus panel sama totok depan belakang. Itu berarti sekitar berapa? 150 sama 450, 600. Lanjut, ini tengah cuma dicopot aja, belakang nambah peninggi sekitar 20.000, murah. Kalau rantai emang masanya udah ganti, itu ganti sekitar 200-an lebih. Berarti total kalau sama rantai 800. Tapi kalau memang kondisi rantainya baik, terus dirasa nggak perlu ganti pelek, cuma dibesarkan bannya aja bisa. Karena peninggi depan belakang itu cukup murah ya. Misal peningginya aja depan belakang itu 50 cukup lah, sekitar 50-an sama pasang 70 atau 80. Jadi murah, tinggal nyopot tepeng-tepengnya aja. Sama kalau memang dirasa ini mika-mikanya udah kusem, pengen diganti biar lebih enak dilihat, bisa diganti atau bisa tidak. Jadi kalau misal cuma ninggiin aja itu ya sekitar budget 100 lah. Sama kalau body dihitung 200 lah sama pasang, berarti 400 berapa? Berarti 300.000. Cuma 300.000 bisa nabung lah sebulan 2 bulan untuk modif Karismanya biar lebih kewas. Oh ya, ada yang ketinggalan joknya, kita ganti yang murahan aja ya guys. Berapa saya lupa waktu itu, 50 apa ya. Tapi kombinasi warnanya ini agak kurang tepat, terus pemotongannya juga kurang bagus, agak nyesel juga. Kalau boleh saran lebih baik cari yang agak bagus terus polos hitam aja, itu lebih netral. Terus jadi warna di stripingnya, di listnya ini tulisan Karismanya lebih mencolok. Kalau ini jadi kayak gado-gado, kurang bagus. Ini juga belum lama ya, belum ada setahun udah mulai pecah-pecah karena memang kualitasnya nggak bagus ya. Kurang lebih segitu guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.